Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings to all of us. Let me introduce myself. My name is Indira Putri with NPM 25411087, Bachelor of Management Study Program, Class 25A. I will explain material about principles of microeconomics. What are economics principles? Principles of Microeconomics, cabang ilmu ekonomis yang berfokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya yang langka. Cabang ilmu ini mengkaji bagaimana konsumen dan produsen berinteraksi di pasar, menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti barang dan jasa apa yang seharusnya diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Inti dari bidang ini adalah konsep trade-off yang menyoroti biaya peluang yang terkait dengan setiap pilihan yang dibuat sebagai respons terhadap keterbatasan sumber daya. Konsep-konsep kuncinya meliputi hukum permintaan dan penawaran yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah yang diminta atau ditawarkan. Permintaan cenderung menurun seiring kenaikan harga, sementara penawaran umumnya meningkat seiring kenaikan harga. Analisis elastisitas memainkan peran penting dalam memahami sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga. Sementara titik equilibrium di pasar mencerminkan harga di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Selain itu, ekonomi mikro mengeksplorasi struktur pasar seperti persaingan sempurna dan monopoli, serta implikasi kegagalan pasar, di mana faktor eksternal mengganggu fungsi ideal pasar. Prinsip-prinsip ini krusial untuk menganalisis pasar, tenaga kerja, regulasi pemerintah, dan dampak kebijakan ekonomi, sehingga menjadikan ekonomi mikro relevan bagi konsumen dan pembuat kebijakan dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar. Dasar-dasar ekonomi mikro. Dasar-dasar pemikiran ekonomi menjadi 10 prinsip yang terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, bagaimana orang membuat keputusan. Orang menghadap trade-off. Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, kita harus merelakan sesuatu yang lain, contoh seperti efisiensi dan pemerataan. Biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya sebenarnya dari suatu pilihan adalah nilai dari alternatif terbaik yang tidak Anda pilih. Orang rasional berpikir pada batas. Orang membuat keputusan dengan membandingkan manfaat marginal dengan biaya marginal. Orang tanggap terhadap insentif. Orang akan mengubah perilakunya ketika biaya atau manfaat diubah. Contoh, pemberian bonus akan meningkatkan produktivitas. Bagaimana orang berinteraksi? Pedagang dapat menguntungkan semua pihak. Spesialisasi dan pertukaran memungkinkan setiap orang atau negara menikmati lebih banyak barang dan jasa dengan biaya lebih rendah. Pasar biasanya adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Alokasi sumber daya paling efisien dilakukan melalui mekanisme harga di pasar. Pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil pasar. Pemerintah perlu campur tangan untuk mengatasi kegagalan pasar seperti eksternalitas atau market power, atau untuk mendorong pemerataan. Bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Semakin tinggi output per unit tenaga kerja, semakin tinggi standar hidupnya. Harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak.
Peningkatan jumlah uang beredar lebih pertumbuhan produksi barang akan menyebabkan nilai uang turun dan harga naik. Masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Upaya jangka pendek untuk menekankan pengangguran seringkali harus dibayar dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi semua teori dan model ekonomi, bagi mikro maupun makro. Peran prinsip ekonomi mikro. Prinsip ekonomi mikro memiliki peran yang sangat penting dalam memahami bagaimana individu, rumah, tenaga, dan perusahaan membuat keputusan ekonomi serta bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi pasar. Berikut penjelasan peran utamanya. Yang pertama, mengatur pengambilan keputusan ekonomi. Prinsip ekonomi mikro membantu menjelaskan bagaimana konsumen dan produsen membuat pilihan yang rasional untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan dengan sumber daya yang terbatas. Konsumen memilih barang atau jasa yang memberikan kepuasan maksimal, sedangkan produsen menentukan output dan input agar memperoleh laba maksimal. Yang kedua adalah menjelaskan mekanisme pasar. Ekonomi mikro menjelaskan bagaimana harga dan jumlah barang ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran. Hasilnya adalah harga keseimbangan, di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Yang ketiga adalah menganalisis efisiensi dan distribusi sumber daya. Prinsip ekonomi mikro membantu mengukur apakah sumber daya dalam suatu ekonomi digunakan secara efisien. Efisiensi produk adalah barang diproduksi dengan biaya serendah mungkin. Sedangkan efisiensi alokatif, barang diproduksi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang keempat adalah membantu kebijakan pemerintah. Ekonomi mikro digunakan pemerintah untuk menetapkan pajak dan subsidi yang tepat, mengatur upah minimum, menganalisis dampak regulasi terhadap perusahaan dan konsumen. Tujuannya agar pasar tetap efisien dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Yang kelima ada dasar dalam analisis bisnis. Perusahaan menggunakan prinsip ekonomi mikro. Perusahaan menggunakan prinsip ekonomi mikro untuk menentukan harga jual optimal, menghitung biaya produksi dan skala ekonomi, menganalisis elastisitas permintaan agar strategi pasar tepat sasaran, mendorong pemahaman perilaku ekonomi. Ekonomi mikro juga menjelaskan perilaku rasional dan kadang irasional pelaku ekonomi, termasuk pengaruh insentif, biaya peluang dan trade-off dalam setiap keputusan. Conclusion. Core principles of economics. The essence of economic principles can be summarized through the following characteristics: rationality, action, acting based on logical consideration, not emotion of passions, by always comparing the cost and benefit of an action, priority, always priorities, meeting the most important and urgent needs, efficiency, striving to maximize result while minimizing resource use. Okay, that's all the material I can convey. Thanks for your time and attention. I'll end here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.